Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Siswa-siswi kelas 9 SMP. Berjumpa lagi dengan Ibu kali ini pada pembahasan materi tentang keadaan alam negara Australia. Subpokok bahasan ini merupakan bagian dari materi bab 1, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Apa yang kalian ketahui tentang Australia? Apakah kalian pernah mendengar suku aborigin, kanguru, atau bangunan seperti gedung Opera House? Mari anak-anak kita menjelajahi negara Australia. Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Batas-batas geografis wilayah Australia antara lain yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sebelah selatan dan sebelah barat juga berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas wilayah benua Australia adalah 8.945.000 km dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Australia merupakan wilayah yang sangat unik karena satu negara berada pada satu benua. Meskipun wilayah Australia sangat luas, akan tetapi 2/3 wilayahnya adalah gurun. Iklim Australia bervariasi karena berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, wilayah lintang subtropis, dan wilayah lintang sedang. Pembagian wilayah Australia berdasarkan garis lintang, yaitu yang pertama, daerah yang termasuk lintang tropis berada pada 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan. Lintang subtropis berada pada 23,5 lintang selatan sampai dengan 35 derajat lintang selatan dan wilayah lintang sedang pada 35 derajat lintang selatan sampai dengan 44 derajat lintang selatan. Dari arah tropis ke lintang sedang suhu udaranya terus menurun. Wilayah Australia yang berada pada lintang tropis suhu udaranya berkisar antara 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Curah hujan di wilayah tropis khususnya yang dekat dengan pantai jauh lebih besar dibandingkan dengan pedalamannya. Paling sedikit 1000 sampai 1500 mm. Di kawasan iklim lembab subtropis, suhu rata-rata tahunan antara 16 derajat Celcius dan 21 derajat Celcius. Rata-rata curah hujannya antara 500 sampai 1500 mm per tahun. Di kawasan iklim sedang dan lembab, suhu tahunan berkisar antara 10 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius. Curah hujan bervariasi, umumnya antara 250 sampai 1000 mm per tahun. Di samping iklim tersebut terdapat iklim padang pasir. Sebagian pedalaman Australia memiliki curah hujan yang sangat rendah, sehingga terdapat gurun atau padang pasir yang sangat luas. Curah hujan kurang dari 250 mm per tahun. Bahkan ada yang tidak hujan selama beberapa tahun. Suhu berkisar antara 16 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai atau coastal plains, dataran tinggi timur Eastern Highland, dataran rendah tengah Central Lowland, dan plateau. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Dataran tinggi timur atau disebut juga The Great Dividing Range terletak di bagian timur Australia. Wilayahnya memanjang sejauh 3.500 km dari Cape York Peninsula sampai Tasmania. Wilayah ini terdiri atas lembah atau jurang yang curam, namun merupakan wilayah yang tersubur di Australia.
Dataran rendah tengah memiliki ciri sangat datar, ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut, tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering dan sangat panas. Dataran rendah tengah meliputi 1/4 bagian dari benua Australia. Plato bagian barat mencakup 1/3 luas benua Australia. Kondisi iklimnya sangat kering dan semi kering, serta tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan. Produksi batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua dan urutan kelima di dunia sebagai produsen aluminium. Batu bara hitam Australia menempati peringkat kelima di dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India. Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar di dunia. Posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan fauna. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Vegetasi yang umumnya ditemui di Australia adalah vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering. Vegetasi yang dominan adalah rumput hammock yang umumnya berada di Australia Barat, Australia Selatan, dan Australia bagian utara. Pada wilayah Australia Timur terdapat banyak hutan eukaliptus. Sedangkan di sebelah barat banyak dijumpai hutan akasia dan semak belukar. Australia memiliki lebih dari 378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan 2 spesies buaya. Beberapa yang sangat terkenal dan menjadi simbol atau ikon Australia adalah kanguru, wallaby, koala, dan Tasmania. Selain itu, Australia juga memiliki beberapa fauna asli seperti dingo, platypus, curawong, angsa hitam, kookaburra, dan lyrebird. Fauna lainnya adalah ular yang banyak ditemukan di Australia. Australia memiliki banyak ular berbisa, bahkan 21 dari 25 jenis ular paling mematikan ada di Australia. Selain keanekaragaman hayati di daratan, Australia juga memiliki keanekaragaman hayati di lautan. Australia memiliki 4.000 jenis ikan, juga memiliki sistem terumbu karang terbesar di dunia yang bernama Great Barrier Reef. Beberapa spesies di lautan Australia antara lain hiu putih besar, hiu paus raksasa, dan ubur-ubur kotak atau the box jellyfish. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta jiwa pada tahun 2015, dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan luas Australia yang sangat besar. Kepadatan penduduk Australia hanya 3,1 orang per kilometer persegi. Sekitar 89% penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Rata-rata terdapat 393 pendatang atau imigran per hari ke Australia. Struktur penduduk Australia berdasarkan usia menunjukkan bahwa 18,3% penduduknya berada di bawah 15 tahun, 67,7% berusia 15 sampai 64 tahun, dan 14% berusia 65 tahun atau lebih. Hal ini menunjukkan angka ketergantungan sebesar 20,7%. Ribuan tahun sebelum kedatangan bangsa Eropa, suku aborigin telah hidup di Australia dan menetap di sepanjang pelabuhan Foreshore, Sydney bagian utara. Pada tahun 1788 jumlahnya mencapai 750.000 jiwa. James Cook yang datang tahun 1770 mengabaikan penduduk asli aborigin dengan menyatakan bahwa benua Australia tidak berpenghuni, sehingga mendatangkan para pendatang dari Inggris,
yang membawa serta penyakit. Penduduk pendatang juga merusak lingkungan, sehingga suku aborigin menderita kelaparan. Kini suku aborigin semakin tersisih oleh pendatang. Nah anak-anak, demikian tadi pembahasan materi mengenai kondisi alam negara Australia. Semoga bermanfaat ya. Penjelasan mengenai materi IPS lainnya dapat kalian simak pada channel ini. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.